Kejadian pahit ini dimulai saat Rani mengandung anaknya di usia kandungan 7 bulan. Di hari itu, dia merasa ada yang tidak beres. Sudah 8 hari, dia tidak merasakan ada interaksi di dalam kandungannya. Sore itu, akhirnya Rani dan suaminya pergi ke rumah sakit untuk mengecek sebenarnya apa yang terjadi terhadap janinnya. Sesampainya di rumah sakit, Rani langsung ke ruangan untuk dicek oleh dokter kandungan. Saat dicek, dokter merasa ada yang aneh terhadap kandungannya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di janin tersebut. Setelah dicek berulang kali dan diperiksa dengan sangat teliti, sudah dipastikan bahwa calon anak Rani meninggal dunia. Sedih, marah, kecewa, semua bercampur menjadi satu. Akhirnya Rani menjalani operasi untuk mengangkat janin bayi tersebut. Setelah semua selesai, Rani, suami, dan keluarga akhirnya memakamkan bayinya tidak jauh dari kediamannya. 3 hari berlalu, saat Rani masih dalam keadaan duka, tiba-tiba terdengar suara seperti benda jatuh di dalam kamar Rani. Dan benar saja, saat Rani mengecek ke kamarnya, barang-barang serta pakaian yang disiapkan untuk anaknya, semuanya berserakan di lantai kamarnya. Rani heran, karena yang berantakan hanya barang-barang milik anaknya saja yang sudah meninggal. Kejadian itu terus berulang. Tetangganya pun mendengar suara tangisan bayi dari dalam rumah Rani. Dalam keadaan duka, Rani sangat terpukul dengan kejadian ini. Rani sempat berpikir mengapa dia dan keluarganya mendapat gangguan seperti ini. Padahal Rani sangat sayang terhadap anaknya yang sudah meninggal itu. 2 minggu berlalu. Saat Rani sedang tidur malam, Rani di dalam mimpinya bertemu dengan seorang anak kecil, tapi wajahnya tidak terlalu nampak jelas. Anak kecil itu berkata, "Kenapa ibu kasih nama aku tidak seperti nama yang ibu inginkan? Apakah nama itu disiapkan untuk anak ibu yang lainnya? Atau ibu benci aku karena aku tidak terlahir di dunia?" Di situ Rani langsung terbangun dengan penuh keringat membanjiri seluruh tubuhnya. Di situ pun Rani dan suami mendengar suara seperti anak bayi sedang menangis. Rani langsung berucap, Nah, maafin ibu ya. Ibu janji akan mengganti nama kamu seperti nama yang sudah ibu dan ayah siapkan sebelumnya. dan akhirnya suara itu seketika menghilang. Keesokan harinya, Rani, suami, dan keluarganya sepakat untuk mengganti nama anak itu sesuai dengan nama yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah mengganti namanya di batu nisan anaknya, Rani kembali dimimpikan. Tapi anak itu terlihat tersenyum dan seketika menghilang. Dengan kejadian itu, akhirnya Rani dan keluarga sudah tidak lagi mendapat gangguan apapun sampai